Ya, sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Konseptor faham bako dan fana dalam dunia tasawuf adalah A. Hasan al-Basri, B. Zunun al-Misri, C. Abu Yazid al-Bustami, dan D. Abu Karim al-Jili, serta E. Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 1 ini, alangkah baiknya kita pahami dulu konseptor itu artinya apa ya. Nah, konseptor di sini yang mempunyai arti adalah pencetus gagasan ya atau penyusun konsep. Nah, jadi yang ditanyakan di sini pencetus gagasan faham bako dan fana ya. A. Hasan al-Basri, B. Zunun al-Misri, C. Abu Yazid al-Bustami, D. Abu Karim al-Jili, dan E. Rabi'ah al-Adawiyah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang C ya, Abu Yazid al-Bustami. Selanjutnya kita di soal nomor 2. Konseptor faham ma'rifah dalam dunia tasawuf adalah A. Hasan al-Basri, B. Zunun al-Misri, C. Abu Yazid al-Bustami, D. Abu Karim al-Jili, dan E. Rabi'ah al-Adawiyah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya, Abu Yazid al-Bustami ya, yang mempunyai nama lengkap Abu Yazid al-Bustami bin Isa bin Syurusan Bustami. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Konseptor faham mahabbah dalam dunia tasawuf adalah A. Hasan al-Basri, B. Zunun al-Misri, C. Abu Yazid al-Bustami, D. Abu Karim al-Jili, dan E. Rabi'ah al-Adawiyah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Selanjutnya di soal nomor 4. Tokoh yang pertama kali mengungkap konsep zuhud adalah A. Hasan al-Basri, B. Zunun al-Misri, C. Abu Yazid al-Bustami, D. Abu Karim al-Jili, dan E. Rabi'ah al-Adawiyah. Sebelum kita menjawab untuk soal nomor 4 ini, kita pahami dulu konsep dari zuhud ya. Zuhud itu adalah sesuatu perbuatan terpuji yang dimana lebih mementingkan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Hasan al-Basri. Selanjutnya di soal nomor 5. Pengarang buku The Mazhar of Quran yaitu A. Fazlur Rahman, B. Ali Syariati, C. Muhammad Arkun, D. Sayyid Hussein Nasr, dan E. Ahmad Wahib. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Fazlur Rahman ya, dimana buku The Mazhar of Quran ini menceritakan tentang atau berisikan tentang makna-makna atau pokok-pokok dalam Al-Quran ya. Selanjutnya di soal nomor 6 ya. Tokoh puitisasi tafsir Al-Quran Indonesia adalah A. Quraisy Shihab, B. Jalaluddin Rahmat, C. Umar Bakri, D. Ulil Absor Abdallah, dan E. H.B. Jasin. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang E ya, H.B. Jasin. Lanjut kita ke soal nomor 7. Dalam ulumul Quran dikenal istilah surat Al-Mi'un. Yang tidak termasuk kelompok ini adalah surat
A. Hud, B. Toha, C. Yusuf, D. Al-Ma'un, dan E. At-Taubah. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini adalah jawaban yang D ya, Al-Ma'un. Karena artis dari Al-Ma'un ini adalah surat yang minimal, bukan minimal ya, jadi terdiri dari 100 ayat atau lebih. Nah, di sini yang ditanyakan yang tidak termasuk kelompok surat ini ya. Berarti jawabannya yang D, Al-Ma'un. Lanjut kita ke soal nomor 8. Lafaz yang digunakan untuk menafsirkan ayat Fawatihus Suwar yaitu A. Tafhim, B. Tafwid, C. Tarkik, D. Tajwid, dan E. Talqin. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang D ya, Tajwid. Lanjut kita ke soal nomor 9. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun A. 1694 Masehi, B. 1695 Masehi, C. 1684 Masehi, D. 1685 Masehi, dan E. 1673 Masehi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, 1694 Masehi. Nah, untuk konteks nomor 9 ini Quran pertama kali dicetak. Mengapa jawabannya A di sini 1694? Sedangkan banyak peneliti-peneliti yang mengatakan bahwa Al-Quran itu disusun atau dicetak pada sekitar tahun 1500 sampai 1900 Masehi. Nah, nanti di soal berikutnya saya jelaskan ya. Lanjut di soal nomor 10. Al-Quran. Nah, ini di sini saya uraikan. Al-Quran pertama kali dicetak di negara A. Saudi Arabia, B. Jerman, C. Inggris, D. Belanda, dan E. Irak. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang B ya, Jerman. Nah, untuk melanjutkan penjelasan yang tadi itu, jadi gini. Al-Quran pertama kali dicetak sekitar tahun 1500 sampai 1900 Masehi itu dicetak di Italia ya, tepatnya di kota Venesia ya. Nah, kemudian setelah dicetak Al-Quran dimusnahkan ya, atas perintah penguasa gereja pada tahun 1543. Nah, pencetakan di situ adalah percetakan klasik ya. Nah, Al-Quran setelah itu dicetak kembali di Jerman ya, di Jerman oleh Abraham pada tahun 1694 dengan percetakan modern pada masanya. Jadi seperti itu ya. Untuk konteks-konteks soal seperti ini kita harus baca referensi banyak ya, dari buku, dari Google terutama gitu. Jadi supaya kita tahu adakah jawaban di sini. Kita harus menentukan apa yang diinginkan oleh si pembuat soal. Lanjut ke soal nomor 11. Tokoh pergerakan muslim modern di Mesir adalah A. Muhammad Iqbal, B. Muhammad Abdul, C. Sayyid Ahmad Khan, D. Sayyid Amir Ali, dan E. Jalaluddin Maulana Rumi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah jawaban yang B ya, Muhammad Abdul. Lanjut kita ke soal nomor 12. Istilah untuk kalimat yang merupakan akhir ayat yaitu A. Kalimah, B. Akhirah, C. Fasilah, D. Fadilah, dan E. Tamah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah jawaban yang A ya, Kamilah.
Selanjutnya di soal nomor 13. Cabang ilmu yang mengungkap tempat-tempat yang diturunkannya ayat Al-Quran adalah A. Gharibah Al-Quran, B. Asbabun Nuzul, C. Izazi Nuzulul Quran, D. Muwatib An-Nuzul, dan E. Amkinat Nuzulul Quran. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah jawaban yang E ya, Amkinat Nuzulul Quran. Lanjut, kita ke soal nomor 14. Berapakah jumlah surat dalam Al-Quran yang didahului huruf hijaiyah? A. 25 surat, B. 27 surat, C. 29 surat, D. 31 surat, dan E. 33 surat. Saya rasa teman-teman semua mengetahui ya, yang didahului oleh huruf hijaiyah itu seperti apa. Jawaban yang tepat untuk nomor 14 ini adalah jawaban yang B ya, 27 surat. Selanjutnya, nomor 15. Ayat yang tegas mewajibkan haji diturunkan di A. Mekah, B. Arafah, C. Mina, D. Madinah, dan E. Muzalifah. Nah, untuk jawaban nomor 15 ini kita perlu ketahui dulu ya, surat-surat atau misalkan ayat berapakah dalam Al-Quran, surat apakah dalam Al-Quran yang mewajibkan tentang haji ya. Seperti halnya contoh dalam surat Al-Baqarah itu ada ya. Al-Baqarah ayat 158, 189 itu juga ada. Terus Al-Imran ya. Al-Imran ayat 96 itu termasuk ya. Terus Al-Maidah ada ayat kedua, ada At-Taubah itu ada di situ ayat 19 ya. Nah, kita pahami surat-surat tersebut itu diturunkannya di mana? Nah, kebanyakan di Madinah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah jawaban yang D ya, Madinah. Lanjut kita ke soal nomor 16. Siapakah pengarang tafsir An-Nur? A. Al-Mawardi, B. Quraish Shihab, C. Imam Malik, D. Jalaluddin As-Suyuti, dan E. M. Hasbi As-Siddiq. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah jawaban yang A ya, Al-Mawardi ya. Pengarang pertama itu untuk tafsir An-Nur adalah Al-Mawardi ya. Sedangkan M. Hasbi As-Siddiq itu menambahkan atau melengkapi ya kebutuhan dalam konteks tahlili ya atau analisis. Nah, ditambahkan oleh M. Hasbi As-Siddiq. Selanjutnya kita ke soal nomor 17. Pengarang kitab tafsir Al-Kashishaf adalah A. Al-Jamasyari, B. Al-Kailani, C. Al-Mawardi, D. At-Tabari, dan E. Al-Hatim. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah jawaban yang E ya, Al-Hatim. Selanjutnya di soal nomor 18. Karya Imam Asy-Syafi'i yang membahas ilmu fikih yaitu A. Ar-Risalah, B. Irsyad Al-Fuhul, C. Al-Muwatta, D. Sunan Kubro, dan E. Bidayah Al-Mujtahid. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah jawaban yang A ya, Ar-Risalah. Lanjut kita ke soal nomor 19. Definisi hadis secara etimologis adalah A. Perkataan, B. Perbuatan, C. Ketetapan, D. Adat istiadat, dan E. Kebudayaan. Di sini yang ditanyakan hadis secara etimologis ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, berarti ya, perkataan. Selanjutnya di soal nomor 20. Perhatikan istilah berikut. 1. Akidah, syariah, akhlak. 2. Syariah, muamalah, akhlak. Yang ketiga, akidah, syariah, akhlak. Dan keempat, muamalah, ibadah, akhlak. Manakah yang termasuk ruang lingkup dinul Islam? A. 1, B. 2, C. 3,
D 4 dan E 5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah jawaban yang A ya, nomor 1, yaitu akidah, syariah, dan akhlak ya. Ya, mungkin itu saja untuk latihan soal CPNS SKB PAI kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di video ini dan video-video sebelumnya. Apabila ada teman-teman yang ingin membahas suatu materi, bisa dicantumkan di kolom komentar, kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.